Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kami hadir untuk mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah singkat kita pada minggu ini. Kita mulai dalam doa, kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Dan kami berterima kasih sebab pada hari ini juga Engkau memberikan kami waktu untuk bersekutu dengan firman-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu di rumah. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menyatukan kami di dalam kasih-Mu dan ajar kami dengan Roh-Mu untuk menyampaikan puji-pujian kami dengan penuh rasa syukur. Serta firman-Mu yang akan kami dengarkan Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan dan hikmat yang daripada-Mu untuk memahami dan mengerti serta melakukan dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 8 dimulai dari ayat 30 dan berakhir pada ayat 36. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dan mari kita simak bersama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu bahwa banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai di situ firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanggal 17 Agustus 2021 yang akan datang, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kurang lebih 350 tahun negeri kita dijajah. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan kita tidak diperoleh dengan mudah. Butuh perjuangan yang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk memperolehnya. Banyak pahlawan yang gugur, banyak para pejuang yang gugur. Mereka berjuang mati-matian hingga kemerdekaan itu dapat kita peroleh. Bahkan kita nikmati seperti sekarang ini dengan penuh kebanggaan. Dan pengorbanan mereka serta darah mereka adalah simbol martabat bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, banyak pejuang yang tidak ikut menikmati hasil perjuangannya. Bahkan mungkin mereka tidak terkenal, bahkan juga mungkin tidak dikenal. Tetapi buah dari perjuangan mereka adalah seperti yang kita nikmati sekarang ini. Semestinya kita patut untuk menyadari jikalau sekarang ini kita dapat merasakan manfaat dari tersedianya lapangan pekerjaan, kemudian juga keamanan, iklim investasi yang baik, tersedianya fasilitas-fasilitas sosial dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah berkat perjuangan gigih dari para pahlawan-pahlawan dan pendahulu kita. Bapak Ibu, mungkin banyak sekali orang yang kurang mengapresiasi perjuangan para pahlawan kita. Dan ada pula orang yang mengkhianati perjuangan mereka. Semangat persatuan seperti sekarang ini sudah mulai tergerus. Ini dapat kita lihat dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena sosial yang banyak dapat kita saksikan di media-media sosial akhir-akhir ini. Ini jelas-jelas sangat dan telah menyangkali dan merusak nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan para pejuang kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi sekarang ini adalah kurangnya pemaknaan atas kemerdekaan itu sendiri. Selesai dari penjajahan, sebenarnya bukan berarti negeri ini otomatis telah bebas dan merdeka sepenuhnya. Perjuangan dan peperangan masih terus berlangsung melindungi negeri ini dari para pengkhianat dan penjajah baru, yaitu orang-orang oportunis, orang-orang yang merasa lebih berjasa, fanatisme kesukuan, kekuasaan yang berpihak,
pengkhianatan dalam bentuk baru, pemerintah yang korup, dan lain-lain. Ini semuanya masih harus terus menjadi peperangan kita. Semua ini adalah bentuk penjajahan yang jikalau tidak kita perangi akan merusak kemerdekaan kita yang sesungguhnya. Kita akan kembali menjadi budak bagi perilaku orang-orang jahat dan munafik. Ini sangat menyakitkan dan lebih menyakitkan. Tuhan Yesus Kristus telah mengerjakan bagi kita keselamatan dari penjajahan si iblis, yakni dosa, dengan cara tersalib. Peristiwa salib adalah momen di mana manusia ditebus dan dibebaskan dari kekuasaan iblis. Sejak itu kita menjadi manusia merdeka oleh karya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan darahnya yang kudus kita ditebus menjadi milik kesayangan dan hamba bagi Kristus. Status kita sekarang bukan lagi milik dan budak iblis yang memaksa kita untuk berbuat dosa dan kejahatan, tetapi sudah menjadi hamba bagi Kristus. Oleh Kristus kita dinasihati untuk hidup di dalam kasih. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab menyaksikan bahwa selama manusia itu menjadi budak iblis dan dosa, manusia itu semakin merosot moralitasnya. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam benaknya itu hanyalah kejahatan semata. Dan sampai saat ini masih sangat banyak orang-orang Kristen yang belum menghayati kemerdekaannya di dalam Kristus. Statusnya sebagai orang yang ditebus dan telah dimerdekakan, tetapi mental dan perilakunya masih saja budak iblis. Mereka itu tidak ada bedanya dengan para oportunis yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka disebut Kristen tetapi mengabdi kepada iblis. Inilah yang disebut dengan pengkhianat rohani. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perilaku seperti ini bukanlah perilaku orang merdeka. Bukanlah perilaku orang merdeka. Merdeka itu berarti bebas dari penjajah dan kejahatan dengan menjadi abdi atau hamba kepada kasih dan kebaikan. Menjadi hamba kepada kasih dan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 dan ayat 15 tentang kemerdekaan Kristen. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sangat tegas sekali firman Tuhan tentang kemerdekaan itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai bangsa wajarlah bila kita dituntut untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan dan pejuang kita. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati para pahlawannya. Dan selanjutnya sebagai milik Kristus, sebagai orang-orang Kristen, nas ini meminta kita untuk tetap di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kepenuhan segala kebenaran. Tidak ada penipuan dan kebohongan di dalamnya. Dari firman akan kita dapatkan iman, kebenaran, hikmat, dan kekuatan. Firman akan membimbing kita dan menjadi terang bagi jalan hidup kita. Dalam suka maupun susah, firman Tuhan adalah perisai kita. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Dialah firman Tuhan itu yang akan memerdekakan saudara-saudara sepenuhnya. Merdeka, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah membimbing kami, mengingatkan kami akan kemerdekaan kami yang sesungguhnya di dalam kasih dan kebaikan. Ya Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah kami menghormati, biarlah kami menghargainya, biarlah kami mensyukurinya,
dengan segala perbuatan dan sikap, mentalitas dan perilaku kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kami ini telah Engkau tebus menjadi milik kesayangan-Mu. Masih banyak lagi Tuhan orang-orang Kristen, pengikut Kristus, anggota gereja yang masih belum memahami kemerdekaannya dan masih menjadi hamba bagi dosa dengan perilaku-perilaku yang salah. Tuhan, ingatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu sehingga kami tahu apa yang terbaik untuk kami lakukan, menyenangkan Engkau, sehingga berkat Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat negara kami, dan tidak henti-hentinya kami berdoa Tuhan, agar kiranya negara kami ini dengan segera dapat bebas dari pandemi COVID-19. Berikan kekuatan, kemampuan, bimbing para pemerintah kami Tuhan, juga para medis, bantu mereka Tuhan, agar mereka dapat sungguh-sungguh dengan lebih baik untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Satukan hati dan pikiran semua bangsa kami, terutama Tuhan, seluruh elemen masyarakat, untuk bersatu padu, membangun persatuan melawan pandemi COVID ini, sehingga kami dapat bebas dari ancaman bencana ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu dimanapun berada, secara khusus Tuhan jemaat-Mu HKI Tanjung Priuk, agar kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya, pelayan dan jemaat-Mu, orang tua dan anak-anak muda. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau yang memberikan dan memelihara segala kebutuhan hidup kami. Untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan lewat tangan-Mu yang penuh kuasa, memberkati obat, memberkati para medis, memberkati tubuhnya untuk segera sembuh dari penyakit, menguatkan juga keluarganya Tuhan, sehingga mereka dapat senantiasa bersyukur dalam iman, memohon kepada Tuhan pertolongan dan kesembuhan. Juga Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang berduka, yang sedang berkabung Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menghiburkan mereka, yang menguatkan mereka, yang memberikan kesabaran dan menyatakan cinta kasih-Mu kepada mereka, agar senantiasa mereka bersuka cita, agar mereka tidak ditaklukkan oleh penderitaan itu. Dan kami juga Tuhan berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang bermasalah Tuhan. Engkau yang membantu, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan jalan keluar, agar mereka lepas dari pergumulannya. Semuanya jemaat-Mu Tuhan, dan juga anak-anak kami, keluarga kami Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 121. Merdekakan semua umat dari kuasa kegelapan, kuasa kedagingannya. Engkau sajalah ya Tuhan, sukacita umat Tuhan yang menjunjung nama-Mu, yang menjunjung nama-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin.